Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Marsyani Anoranisa, NIM 18060001 dari kelompok 1 dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1, yang mana Bapak Alphonse Satrianto sebagai dosen pembimbing mata kuliah ini. Saya akan mencoba mereview kembali mengenai materi teori klasik pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Saya akan menjelaskan poin 3.3 yaitu model perubahan struktural. Model perubahan struktural ini berfokus pada mekanisme yang diterapkan oleh negara-negara terbelakang dalam perubahan struktur ekonomi domestik, yang mana pada saat itu sektor pertanian tradisional berubah atau mengalami perubahan menjadi sektor pertanian yang modern, yaitu dari pedesaan ke perkotaan. Dan juga model perubahan struktural ini menggunakan pendekatan teori neoklasik yang pada saat itu membahas harga dan alokasi sumber daya. Namun pada implementasinya model perubahan struktural ini menggunakan teori pembangunan Lewis. Sedangkan teori pembangunan Lewis itu berfokus pada transformasi struktural yang dimana saat itu disebut dengan surplus tenaga kerja dua sektor. Teori Lewis ini secara umum membahas atau mengkaji mengenai proses pembangunan di negara-negara yang berkembang. Teori pembangunan Lewis ini berkembang pada tahun 1960-an sampai dengan awal tahun 1970-an. Menurut Lewis, negara terbelakang atau negara berkembang itu memiliki dua sektor perekonomian atau yang biasa disebut dengan surplus tenaga kerja dua sektor. Yang pertama yaitu ada sektor subsisten pedesaan tradisional, di mana produktivitas tenaga kerja itu sama dengan nol. Dan juga sektor subsisten ini dapat diambil dari sektor pertanian tradisional tanpa mengalami kerugian pada outputnya. Yang kedua yaitu ada sektor industri modern perkotaan. Sektor ini merupakan sektor yang menampung tenaga kerja dari sektor subsisten atau sektor pedesaan itu secara berangsur-angsur. Dan juga sektor industri perkotaan ini berfokus pada transfer tenaga kerja maupun pertumbuhan output dan lapangan kerja di sektor modern atau sektor industri. Namun transfer itu muncul karena adanya perluasan atau ekspansi output yang dihasilkan dari sektor modern. Sektor dan perluasan itu ditentukan oleh tingkat investasi industri dan akumulasi modal. Ada beberapa asumsi yang dikemukakan oleh Lewis mengenai teori Lewis ini. Yang pertama yaitu tingkat upah dalam sektor industri modern itu tidak berubah. Artinya tingkat upah itu konstan atau tetap. Dan juga itu tuh berlaku pada pertanian tradisional. Dan yang asumsi kedua yaitu kurva penawaran tenaga kerja dua sektor itu menunjukkan kurva yang elastisitas sempurna. Dan yang asumsi yang ketiga itu pada sektor tradisional surplus tenaga kerja itu atau yang biasa disebut dengan MPLA sama dengan nol. Semua pekerja itu menghasilkan output dalam jumlah yang sama, sehingga menghasilkan dampak upah real itu ditentukan berdasarkan produk rata-rata dibandingkan produk marginal tenaga kerja. Dan asumsi Lewis yang terakhir yaitu pada sektor modern, Lewis mengasumsikan bahwa laba akan diinvestasikan kembali dan total persediaan modal dalam sektor modern itu akan meningkat secara berkala. Meskipun teori Lewis itu digunakan pada saat itu dan dikembangkan, namun ada juga beberapa pakar yang mengkritik teori-teori yang dikemukakan oleh Lewis atau yang biasa kita sebut dengan kritikan terhadap teori Lewis. Ada 3 kritikan yang disampaikan oleh pakar-pakar ekonomi pembangunan mengenai teori-teori Lewis yang telah
disampaikan sebelumnya. Yang pertama yaitu saat itu secara tersirat Lewis mengemukakan bahwa tingkat transfer kerja dan penciptaan lapangan kerja di sektor modern itu berbanding proporsional dengan tingkat akumulasi modal sektor modern. Namun, pada kenyataannya, laba yang diperoleh oleh para pemodal itu memang diinvestasikan kembali dalam ekonomi lokal dan tidak dikirim ke luar negeri sebagai bentuk dari pelarian modal. Kritikan yang kedua yaitu gagasan tentang surplus tenaga kerja itu berlaku untuk wilayah pedesaan dan gagasan tentang lapangan kerja itu berlaku untuk wilayah perkotaan. Hal itu ditentang oleh pakar ekonomi karena pada kenyataannya tidak banyak surplus tenaga kerja yang ada di wilayah pedesaan. Dan juga para pakar ekonomi pembangunan itu sepakat dan menyanggah teori Lewis mengenai tenaga kerja pedesaan itu kebanyakan tidak sah atau tidak valid. Dan gagasan terakhir yaitu mengenai pasar tenaga kerja sektor modern yang kompetitif akan menjamin keberlangsungan eksistensi tingkat upah real pedesaan yang konstan. Hal itu ditentang oleh para pakar ekonomi dan masyarakat karena pada kenyataannya upah sektor pertanian itu meningkat cukup besar dari waktu ke waktu. Jadi kurvanya itu meningkat dari ibaratkan misalnya dari A1 menjadi A2 dan kurvanya itu meningkat. Sekian materi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.